Oke Google, nyalakan lampu. Menyalakan lampu. Belajar apakah kita hari ini? Flexbox pada Bootstrap 5. Hai, what's up? Hari ini kita akan bahas Flexbox pada Bootstrap versi 5. Sebenarnya, Flexbox ini adalah materi yang sudah banyak sekali kalian request, so jangan tutup video ini karena kemungkinan besar setelah kalian belajar Flexbox di video ini, kalian akan terlihat seperti Are you ready? Let's go! Selamat datang di channel Creative Academy Indonesia. Di channel ini aku ngebahas seputar dunia web development dan juga UI UX. Jadi buat kalian yang tertarik seputar kedua hal tersebut, untuk subscribe channel ini. Oke, jadi Flexbox itu adalah suatu hal yang sangat powerful banget yang akan sering digunakan ketika kita menata elemen di halaman website kita. Baik dari alignment-nya, pendistribusian jaraknya, atau biar gak bingung, mari kita langsung saja mulai ke slide-nya. Let's go! Oke ya teman-teman, kenapa sih kita harus belajar Flexbox ini? Nah, karena katanya Flexbox ini fungsinya sangat powerful banget, terutama di dalam mengatur penjajaran atau alignment suatu elemen, baik secara vertikal maupun horizontal. Dan bahkan kita bisa buat elemennya ini menjadi fleksibel. Nah, maksudnya fleksibel di sini, kita bisa atur tinggi dan lebarnya itu secara otomatis, menyesuaikan dengan konten atau si kontainernya supaya muat. Nah, selain si size-nya yang bisa kita atur otomatis, pendistribusian jarak hingga layout-nya pun kita bisa atur dengan otomatis. Biar gak bingung, mari kita lihat. Ini ada beberapa contoh studi kasus yang akan sering kita temui ketika kita mendevelop suatu halaman website. Oke teman-teman, jadi di sini aku punya sebuah studi kasus untuk memahami fungsi dari Flexbox ini. Jadi misalkan yang pertama di sini kita punya sebuah kontainer ukurannya 890 pixel ke 330 pixel, dan di sini juga kita punya sebuah elemen 120 ke 120 pixel yang ingin kita masukkan ke dalam kontainernya. Yaitu sebenarnya gampang aja ya, kita tinggal masukin aja seperti ini, tinggal kita duplikat menjadi beberapa bagian hingga si lebar kontainernya itu udah nggak cukup lagi atau nggak muat lagi untuk menampung si elemen-elemennya. Karena kalau misalkan kita tambah satu elemen lagi saja di sebelah kanan, maka dia nggak muat kan ya di sini, dia akan turun ke bawah. Maka dari itu di sini dia akan menyisakan ruang di sebelah kanannya. Nah, ada satu kondisi di mana kita ingin mendistribusikan jaraknya ke tiap-tiap elemennya, sehingga nanti nggak ada lagi nih jarak di sebelah kanannya, tapi di bagian-bagian elemen di sebelah sini. Yaitu sebenarnya kita bisa lakukan dengan menambahkan yang namanya margin. Ya, kita tinggal hitung aja sisanya berapa, tinggal kita bagi ke tiap-tiap elemennya. Nah, di sini contohnya itu 10 pixel ke masing-masing elemennya. Tapi ada suatu masalah, misalkan kontainernya ini menjadi lebih lebar, entah karena dipengaruhi dari ukuran layarnya, karena responsive web design, yaitu otomatis kita harus atur lagi sisanya berapa, terus kita bagi lagi ke tiap-tiap elemennya supaya seimbang. Nah, ini tentunya cukup merepotkan ya kalau kita harus hitung-hitungan seperti itu, karena kalau seandainya lebih sedikit aja, elemen yang terakhir dia akan turun ke bawah. Nah, dengan Flexbox ini memungkinkan kita mendistribusikan jarak tanpa harus hitung-hitungan seperti ini atau secara otomatis ya. Nanti kita akan cari tahu bagaimana caranya. Nah, di sini dia misalkan jarak. Terus contoh lain misalkan ya. Nah, kita seperti tadi, kita punya sebuah kontainer, terus kita punya 7 buah elemen, dan elemen terakhir di sini nggak muat, maka dia akan turun ke bawah. Nah, ada satu kondisi di mana teman-teman ingin memaksakan supaya 7 elemen ini cukup gitu dalam satu kolom. Yaitu sebenarnya kita bisa ubah satu-satu ya, ukurannya menjadi 100 pixel ke 100 pixel. Yang awalnya tadi 120 pixel ke 120 pixel, kita ubah ukurannya jadi 100 pixel ke 100 pixel. Itu jadi pas gitu ya. Nah, dengan Flexbox kita tanpa harus mengatur satu-satu, itu bisa dibuat secara otomatis ukuran dari flex itemnya. Oke, misalkan contoh lain, di sini kita punya sebuah kontainer lagi, terus kita punya 7 buah elemen, di mana elemen yang terakhir dia turun ke bawah, karena kalau kita di sebelah kanan di sini nggak cukup ya. Nah, kita ingin supaya kolom yang pertama, yaitu kolom yang 1 sampai 6 ini, dia jaraknya didistribusikan atau sama rata gitu. Terus elemen yang ke-7, dia itu ada di tengah-tengah, seperti ini. Nah, itu sebenarnya kalau tanpa menggunakan Flexbox, pastinya membutuhkan effort yang jauh lebih sulit ya, atau banyak hal yang harus kita kerjakan. Nah, kalau dengan Flexbox, itu nanti kita dapat dengan mudah mengetengahkan elemen yang ke bawah, terus kita juga bisa mengatur jarak atau pendistribusian jaraknya secara otomatis. Nanti kita akan coba bagaimana cara melakukannya. Dan penerapan Flexbox ini juga biasanya digunakan untuk melayout suatu halaman website, menerapkan responsive web design. Dan itu hanyalah sebagian kecil dari fungsi dari Flexbox. Sebenarnya banyak sekali fungsi dari Flexbox. Di sini ada justify content, itu mengenai penjajaran atau alignment suatu elemen. Terus ada ini pendistribusian jarak, terus ada align content. Kalau tadi penjajarannya secara horizontal, kalau di align content ini secara vertikal. Terus ada align items, ada align self, nanti kita akan bahas satu persatu.
Oke, itu adalah pemanasan saja. Sebelum kita mulai, aku mau ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang udah traktir aku kopi. Jadi buat teman-teman yang mau traktir aku kopi juga, silakan linknya aku simpan di deskripsi video di bawah ini. Sebelum kita lanjutkan ke materinya, kita ucapkan terima kasih dulu untuk sponsor kita pada video kali ini, yaitu Niaga Hoster. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Niaga Hoster ini adalah salah satu perusahaan penyedia layanan hosting terbaik di Indonesia yang memiliki fitur dan juga layanan yang sangat komplit. Banyak layanan yang tersedia di Niaga Hoster, dari mulai unlimited hosting, cloud hosting, WordPress hosting, hingga layanan yang terbaru saat ini ada Manage WordPress. Jika kalian berlangganan hosting di Niaga Hoster, kalian akan mendapatkan harga terbaik dengan biaya yang hemat, kualitas yang hebat, dan tentunya dengan fitur-fitur yang istimewa, seperti prioritas keamanan, karena dilengkapi dengan teknologi Immunify 360 yang membuat website kalian itu terlindungi dari hacker, malware, dan virus berbahaya lainnya. Kalian juga akan mendapatkan prioritas kecepatan karena didukung dengan Lightspeed Web Server yang membuat website kalian itu lebih cepat diakses dengan dukungan server yang selalu online. Selain keamanan dan kecepatan, kalian akan mendapatkan prioritas tim support yang siap sedia membantu selama 24 jam, karena dukungan teknis di Niaga Hoster merupakan nomor 1 di Indonesia, dan Niaga Hoster ini sudah dipercaya lebih dari 52.000 pelanggan di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari layanan hosting terbaik, kunjungi aja websitenya di niagahoster.co.id. Karena saat ini, Niaga Hoster sedang ada promo up to 75% untuk paket personal, dan itu udah include dengan nama domain gratis. Dan jika seandainya teman-teman menggunakan kode kupon Kreatif Academy sebelum checkout, teman-teman akan mendapatkan diskon tambahan sebesar 10%. So, tunggu apa lagi? Upgrade sekarang! Oke, teman-teman, jadi Flexbox ini adalah metode layout untuk memberikan kontainer ini kemampuan khusus untuk mengatur ukuran, jarak, terus ada penjajaran, dan posisi elemen yang berada di dalamnya agar memaksimalkan ruang yang ada secara otomatis. Nah, seperti yang udah aku contohkan di studi kasus awal tadi, kita dapat dengan mudah mendistribusikan jaraknya secara otomatis, atau bahkan kita juga bisa mengatur ukuran dari setiap elemen-elemennya itu secara otomatis. Nah, nanti kita akan coba buat ya. Tapi sayangnya, Flexbox ini hanya bisa mengatur satu dimensi saja. Maksudnya, kalau kita ingin mensejajarkan suatu elemen secara vertikal, ya harus secara vertikal aja gitu, nggak bisa berbarengan dengan horizontal. Kalau kita mensejajarkan secara horizontal, ya itu harus secara horizontal saja, nggak bisa berbarengan dengan vertikal. Jadi nggak bisa dua kali sekaligus. Nah, itulah yang dinamakan dengan satu dimensi. Nah, ada yang bisa mengatur dua dimensi, itu ada yang namanya CSS Grid. Tapi untuk mengenai CSS Grid ini, aku nggak bakalan bahas di sini. Dan kenapa sih Bang nggak langsung aja belajar CSS Grid? Nah, karena ada suatu kondisi di mana teman-teman akan benar-benar membutuhkan Flexbox, dan ada suatu ketika teman-teman akan benar-benar membutuhkan mengenai CSS Grid ini. Jadi kedua hal ini emang benar-benar dibutuhkan. Jadi nggak salah satu harus dipilih gitu. Terus selanjutnya, sebelum kita mulai masuk lebih dalam mengenai Flexbox, ada beberapa istilah nih yang harus teman-teman ketahui dulu mengenai Flexbox ini. Jadi yang pertama itu ada Flex Container. Kalau Flex Container ini adalah pembungkusnya ya, itu kita namakan dengan Flex Container. Terus ada Flex Item atau item-item yang ada di dalam kontainernya, itu kita namakan dengan Flex Item. Terus di sini ada main size, ukuran dari si Flex Itemnya, ukuran width-nya ya. Terus ada Flex Itemnya ini ada cross size ini tingginya berapa. Terus selanjutnya ada main axis, ini adalah pensejajaran secara garis horizontal atau garis X ya. Terus ada cross axis, kalau cross axis ini adalah penjajaran secara vertikal atau sumbu Y. Jadi teman-teman juga bisa ubah dari tadinya main axis ke cross axis, nanti kita bisa rubah. Terus juga ada yang namanya main start, ini adalah awal elemennya dari mana, dari kanan ke kiri. Terus ada main end, dari kiri ke kanan. Nah, ini nanti kita bisa ubah. Terus ada cross start dan juga cross end. Cross start itu dari atas ke bawah, kalau cross end dari bawah ke atas. Nanti kita akan bahas pokoknya satu-satu. Terus selanjutnya ini sama kayak tadi ya, ada main axis, terus cross axis, terus ada main start, ada main end, terus ada cross start, ada cross end. Kelas di Bootstrap 5 sendiri untuk membuat suatu elemen menjadi flex itu ada yang namanya kelas dFlex dan juga dInlineFlex. D ini untuk display ya, karena kalau kita tahu display itu ada yang namanya inline, blocks, dan juga inline blocks. Nah, kita belajar display baru nih, ada yang namanya flex. Jadi buat teman-teman yang belum paham materi mengenai display, saya sarankan untuk tonton dulu video mengenai display, float, and position yang ada di channel ini, supaya kita benar-benar bisa lancar belajar Flexbox pada hari ini. Oke, jadi biar gak bingung, mari kita langsung saja contohkan di kode bagaimana implementasi dari dFlex dan juga InlineFlex, bagaimana perbedaan dan juga karakteristiknya dari masing-masing display itu.
Oke teman-teman, jadi teman-teman boleh buka dulu Visual Studio Code-nya atau kode editor kesukaan teman-teman. Dan teman-teman boleh buat dulu sebuah file yang namanya index.html, terserah mau simpannya di mana. Dan karena kita menggunakan Bootstrap versi 5, teman-teman boleh persiapkan dulu, buka dulu dokumentasi Bootstrap-nya, itu ada di getbootstrap.com. Kita scroll ke bawah, kita pergi ke tombol Get Started, kita scroll ke bawah, di sini ada yang namanya Starter Template. Kita copy saja sampai HTML di sini, kita copy, kita paste di next HTML-nya. Kita paste di sini. Kita ubah dulu title-nya deh, supaya nggak bingung. Kita ubah dengan flexbox. Seperti ini. Ini kita H1-nya nggak butuh. Kita hapus dulu. Oke, yang pertama kita akan buat sebuah container ya. Kita akan buat menggunakan sebuah div. Kita kasih kelas border, supaya nanti si kontainernya memiliki garis tepi. Terus kita buat bordernya agak tebal. Kita kasih border 3. Terus supaya dia bordernya berwarna, kita kasih border secondary. Oh iya, buat teman-teman yang masih asing mengenai kelas-kelas yang aku gunakan, ini border dapat dari mana, border secondary dapat dari mana, di channel ini aku udah buatkan playlist mengenai Bootstrap versi 5. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk belajar Bootstrap versi 5, silahkan kunjungi aja playlistnya dan ikutin playlistnya dari awal, sehingga teman-teman nantinya dapat dengan mudah menggunakan Bootstrap versi 5. Oke, selanjutnya, gimana kalau kita kasih dimensi dulu, kita kasih width dan height untuk si kontainer yang ini, kita kasih width-nya berapa? 500 pixel. Terus kita kasih height-nya jangan tinggi-tinggi, 330 pixel aja deh. Kita coba save, kita coba lihat dulu di sini di web browser, ini adalah hasilnya, kita refresh. Nah, ini kita udah punya sebuah kotak ya. Gimana kalau seandainya supaya dia nggak terlalu mepet ke atas, kita kasih margin top saja. Kita kasih MT-nya 5. Terus supaya dia ke tengah-tengah, kita kasih MX. MX itu adalah margin kanan dan kiri. Supaya seimbang, kita kasih MX-nya auto. Kita coba save, auto. Nah, sekarang dia ke tengah-tengah. Oke, yang pertama kita akan cari tahu bagaimana karakteristik dan perbedaan antara dflex dan juga inline flex. Misalkan di sini kita akan buat sebuah flex container, kita akan membuat sebuah div. Misalkan di sini kita kasih nama flex container seperti ini, terus kita kasih kelas dflex. Dflex itu display flex ya. Coba refresh, ini sudah muncul supaya dia memiliki background supaya kelihatan gitu. Kita kasih bg primary, supaya membuat dia menjadi memiliki background warna biru seperti ini. Nah, sebenarnya display flag ini karakteristiknya hampir mirip dengan display blocks, tapi yang menjadi pembeda adalah karakteristik dari elemen-elemen yang ada di dalamnya atau si flex itemnya. Nanti kita coba lihat. Ini yang pertama, pokoknya ada dev flex, itu hampir mirip dengan display blocks, terus ada yang namanya dev inline flex. Kalau ada inline flex, ini karakteristiknya hampir mirip dengan si inline, display inline ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalkan di sini kita akan buat, ini kita hapus dulu. Kita akan buat si kontainer yang ini menjadi displaynya itu adalah flex. Tinggal kita kasih kelas aja di sini, dflex. Ini belum ada perubahan ya. Terus kalau kita coba buat sebuah flex item di bawahnya, kita buat menggunakan sebuah div. Misalkan di sini kita buat dia menjadi flex item. Ini belum muncul, supaya dia memiliki background, kita kasih kelas aja, misalkan bg primary, seperti ini. Ketika kita memberikan display flex pada suatu kontainer, maka elemen-elemen yang ada di dalamnya, atau flex item yang ada di dalamnya, kalau kita nggak atur tingginya, itu tingginya akan sama dengan tinggi dari si kontainernya. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, ini kita punya sebuah flex item yang kita nggak atur tinggi dan lebarnya, maka secara otomatis tingginya itu akan sama dengan tinggi dari si kontainernya. Atau yang bisa kita sebut dengan stretch. Nanti kita akan bahas apa itu stretch ya. Terus selebarnya itu dia akan menyesuaikan dengan konten dari si flex itemnya itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, dia menyesuaikan dengan namanya. Ini konten yang ada di dalamnya. Misalkan flex item ini gitu ya. Tuh, lebarnya dia akan menyesuaikan lagi. Nah, kalau kita punya banyak flex item, maka lebarnya akan digenerate secara otomatis. Kalau kita coba save, tuh, dia akan digenerate secara otomatis. Lebarnya akan menyesuaikan supaya pas gitu dengan si kontainernya. Misalkan kalau teman-teman belum lihat, kita copy lagi deh. Kita tambahkan 2 item, kita coba save. Teman-teman lihat di sebelah kanan. Tuh, lebarnya dia akan selalu memperkecil supaya pas gitu dengan si kontainernya. Itu mengenai display. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman juga bisa tambahkan kode responsif di display flex-nya. Nah, tinggal sematkan aja nih di tengah-tengah ini. Nah, di channel ini juga aku udah buatkan video mengenai responsive web design. Jadi buat teman-teman yang tertarik mengenai responsive web design, saya sarankan untuk tonton aja dulu video mengenai responsive web design. Oke, selanjutnya di sini ada direction atau arah. Di istilah tadi kita tahu ya, ada yang namanya main start dan juga main end. Itu adalah awal urutan atau penjajaran dari suatu elemen. Kalau flex row, kelas flex row ini adalah main start atau dari kiri ke
ke kanan. Terus ada flex row reverse, ini adalah main end atau dari kanan ke kiri. Urutannya itu terbalik gitu ya. Terus ada juga yang namanya flex column dan juga flex column reverse. Kalau tadi secara horizontal, kalau flex column ini secara vertikal. Jadi flex column itu adalah cross start dari atas ke bawah, terus ada flex column reverse dari bawah ke atas. Ini adalah urutan dari elemennya. Apakah mau dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Itu ada cross start dan juga cross end. Terus seperti biasa, teman-teman juga bisa terapkan responsive direction-nya atau kode responsif dari Bootstrap versi 5-nya. Di sini tinggal ditambahkan saja di tengah-tengah elemennya, tengah-tengah kelasnya itu ada SM, MD, LG, XL, dan juga XXL. Dan seperti biasa, di channel ini juga aku udah buatkan video mengenai responsive web design. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang belum paham mengenai responsive web design, kode-kode responsive web design seperti ini, kode-kode responsifnya, saya sarankan untuk tonton aja dulu video mengenai responsive web design. Oke, biar gak bingung, bagaimana cara implementasi tadi, arah penjajaran suatu elemennya, mari kita langsung contohkan aja di kode. Let's go! Oke teman-teman, boleh buka lagi project kita sebelumnya. Ini kita hapus dulu. Terus kita ubah jadi flex item 1 seperti ini, terus kita copy jadi 3 deh. Seperti ini, kita ubah namanya jadi flex item 2, flex item 3. Nah, di flex direction ini adalah arah penjajaran dari si flex itemnya. Misalkan kita kasih border di tiap-tiap flex itemnya supaya ada pembatasnya. Seperti ini. Nah, seperti yang udah aku katakan di awal tadi, di istilah awal tadi, itu ada yang namanya main start, ada juga yang namanya main end. Terus ada juga yang namanya cross start, ada juga cross end. Oke, untuk mengatur penjajaran ini di Bootstrap 5 sendiri, tinggal kita kasih kelas aja yang namanya flex row. Ini secara defaultnya adalah flex row ya, dari kiri ke kanan. Ini 1, 2, 3. Kalau dari kanan ke kiri, itu tinggal kita kasih flex row reverse. Coba save. Nah, ini dinamakan dengan main end. Jadi dari kanan ke kiri, 1, 2, 3. Lalu gimana caranya supaya ingin dari atas ke bawah atau cross start? Itu gampang aja, teman-teman tinggal kasih kelas aja flex column. Seperti ini, maka dia dari atas ke bawah ya. 1, 2, 3. Kalau dari bawah ke atas atau yang bisa kita sebut dengan cross end, itu tinggal tambahkan aja column reverse. Kita coba save. Teman-teman bisa lihat di sini, arahnya dari 1, 2, 3, dari bawah ke atas. Itu mengenai flex direction. Kita lanjut lagi ke slide. Oke, teman-teman, itu mengenai direction atau arah penjajaran dari suatu elemennya. Kita lanjut ke justify content center. Ini adalah pendistribusian jarak di suatu elemen. Yang pertama di sini ada yang namanya justify content start. Di mana justify content start ini kontennya itu rata kiri gitu ya, berada di kiri semuanya. Terus ada justify content end, ini di sebelah kanan. Terus ada justify content center, ini di tengah-tengah. Terus justify content between. Nah, teman-teman lihat di sini pendistribusian jaraknya itu di antara elemen-elemennya. Seperti namanya itu ada between di antara ya. Terus ada justify content around atau di sekeliling dari elemen atau si kontennya. Misalkan di sini kita punya flag item. Nah, di sini dia spasinya atau jaraknya itu sama rata. Terus ada justify content evenly. Kalau evenly di setiap sekeliling elemennya itu sama rata seperti ini. Oke, teman-teman. Biar gak bingung seperti biasa, di sini aku punya kelas flex explained atau teman-teman bisa lihat aja sendiri di sini. Pertama itu ada stretch. Elemennya itu akan selalu berusaha memenuhi dari si kontainernya. Terus ada space between, dia distribusi jaraknya itu di antara elemennya. Terus ada space around, kalau space around itu di antara si elemennya itu sama tuh pendistribusian jaraknya. Terus ada space evenly, di setiap elemennya itu pendistribusiannya akan sama. Terus ada center, membuat si elemennya di tengah-tengah. Ada flex end, supaya elemennya di kanan. Terus ada flex star, supaya elemennya di kiri. Seperti biasa, biar gak bingung, kita langsung saja masuk ke kode untuk mengimplementasikan justify content center tadi. Oke, selanjutnya itu ada justify content center. Ini untuk pensejajaran elemen pada sumbu horizontal atau yang bisa kita sebut dengan main axis. Dan di sini juga kita akan bahas mengenai pendistribusian jarak. Oke, yang pertama kita hapus dulu ini flex item yang tadi. Dan kita hapus juga flex column reverse-nya. Seperti ini, kita coba save. Ini dia balik lagi ke awal. Gimana kalau tingginya kita atur? Kita kasih style. Ups. Sini kita kasih style, kita kasih width-nya 200 pixel, 100 pixel aja deh ya. 100 pixel seperti ini, kita coba save. Bukan width tapi height ya harusnya. Nah, seperti ini, misalkan kita akan copy jadi 2 buah elemen. Nah, dia akan berada seperti ini, nggak aneh ya. Itu defaultnya adalah justify content start. Jadi kita tinggal tambahkan saja kelas di sini, justify content
start. Seperti ini adalah defaultnya. Terus supaya dia berada di sebelah kanan, itu teman-teman tinggal kasih saja yang namanya justify content end. Nah, jadi dia akan berada di sebelah kanan. Supaya elemen yang ini atau si flex itemnya ini berada di tengah-tengah, kita tinggal ganti saja justify contentnya menjadi center. Dia akan berada di tengah-tengah. Terus yang selanjutnya ini adalah pendistribusian jaraknya. Yang pertama itu ada justify content between. Seperti ini, maka dia di sekitar objeknya itu atau sekitar flex itemnya akan memiliki jarak yang sama. Terus ada yang namanya justify content around. Kalau around ini di sekeliling dari elemennya atau si flex itemnya. Tuh dia akan sama ya. Terus ada justify content evenly. Seperti ini, kita coba save. Nah, maka di tiap-tiap flex itemnya itu akan memiliki jarak yang sama. Oke, itu mengenai justify content, pensejajaran elemen pada sumbu main axis, dan juga pendistribusian jarak secara main axis. Oke ya teman-teman, itu mengenai pensejajaran elemen secara garis main axis atau secara garis horizontal. Selanjutnya di sini ada yang namanya align items. Kalau align item ini penjajarannya secara garis vertikal atau cross axis. Yang pertama, teman-teman bisa gunakan align item start untuk elemennya itu berada di paling atas, terus align item ends untuk item-itemnya nanti akan ada di bawah, terus ada align item center membuat si konten atau flex itemnya itu berada di tengah-tengah, terus ada flex item baseline ini di antara baseline-nya ya. Terus ada align item stretch. Kalau stretch ini dia akan berusaha memenuhi dari si kontainernya, tingginya itu ya. Oke, selanjutnya biar gak bingung bagaimana implementasinya, mari kita langsung saja ke kode. Let's go. Oke, yang selanjutnya itu ada yang namanya align items. Jadi align item ini adalah pensejajaran elemen pada sumbu Y atau yang bisa kita sebut dengan cross axis. Nah, misalkan di sini kita buat yang pertama itu ada align item start. Itu adalah defaultnya ya. Kita hapus yang tadi align items start. Coba save. Nah, ini start adalah defaultnya seperti ini. Terus ada yang namanya end. Kalau end itu nanti dia di bawah seperti ini. Terus ada yang namanya center. Kalau center nanti dia si flex itemnya akan ada di tengah-tengah. Terus ada juga yang namanya baseline. Kalau baseline ini dia berdasarkan baseline-nya ya. Seperti ini. Terus ada yang namanya stretch. Kalau stretch itu akan memenuhi dari si tinggi dari kontainernya. Stretch seperti ini. Nah, kenapa dia nggak turun? Karena kita atur tingginya. Kalau kita nggak atur, maka dia akan memenuhi dari si kontainernya. Seperti ini, teman-teman. Oke, itu mengenai align items, pensejajaran pada sumbu cross axis. Kita lanjut dulu ke slide. Let's go. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini ada yang namanya align self. Jadi align self ini pensejajaran elemennya ini secara individu atau satu elemen saja. Kalau tadi kan di sini kita mensejajarkannya semua elemen, kalau di sini pensejajarannya itu untuk satu elemen saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, yang pertama itu ada align self star. Jadi elemen yang kita kasih kelas align self star itu akan berada di atas elemennya seperti ini. Terus ada align self end, dia akan berada di bawah. Nah, kita kasih kelas align self end ini hanya pada elemen yang tengah ini. Terus ada align self center, dia akan berada di tengah-tengah. Terus ada self baseline, ini berdasarkan dari baseline-nya di sini. Terus ada align self stretch. Kalau stretch ini dia akan memenuhi dari kontainernya. Seperti biasa, biar gak bingung, mari kita implementasikan ke dalam kode. Let's go. Oke, yang selanjutnya itu ada yang namanya align self. Jadi align self ini adalah penjajaran elemen secara individu. Misalkan, di sini kita hapus dulu yang tadi ya. Kita hapus seperti ini. Maka dia akan seperti ini. Misalkan di elemen yang tengah ini, kita pisahkan dulu biar gak bingung. Nah, kita akan buat elemen yang tengah-tengah ini, yaitu yang tengah yang ini, kita akan buat align self start. Jadi dia akan berada di atas sendiri gitu, dan dia nggak bakalan stretch. Kita tinggal tambahkan saja di sini kelas yang namanya align self start. Kita coba save, nah otomatis dia sendiri tuh yang akan ada berada di atas. Terus ada yang namanya align self end. Kalau end ia akan ada di bawah. Terus ada juga align self center, dia akan berada di tengah-tengah. Seperti ini. Terus ada juga yang namanya align baseline. Ini berdasarkan baseline-nya. Terus ada juga align flex item atau stretch ya, ini tuh. Kalau stretch ini adalah default-nya. Oke, itu mengenai align self. Kita lanjut lagi ke slide. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini ada yang namanya fill. Jadi fill ini memaksimalkan lebar suatu elemen atau sama dengan konten di dalamnya. Oke, teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini, kita kasih kelas fill di bagian elemen yang pertama, dia akan selalu memenuhi setiap ruang yang kosong. Jadi akan selalu menutupi elemen yang kosong. Oke, teman-teman, selanjutnya itu ada yang namanya auto margin. Jadi membuat marginnya ini otomatis secara default. Nah, secara defaultnya seperti ini.
dia menyisakan ruang di sebelah kanannya. Terus ada yang namanya ME Auto, membuat ketika kita memberikan ME Auto pada suatu elemen, misalkan di sini flex itemnya kita kasih ME Auto, maka margin kanannya itu akan penuh seperti ini, sehingga elemen yang lainnya itu akan mentok ke sebelah kanan seperti ini. Kalau MS ini adalah margin start atau margin kiri, sehingga kalau kita kasih MS auto pada suatu elemen maka dia akan full seperti ini, sehingga elemen yang lainnya itu akan mepet ke sebelah kiri. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada auto margin secara garis vertikal dengan align items. Jadi kita tinggal kasih kelas dulu align items pada si kontainernya, terus kita buat dia flexnya menjadi columns supaya dia vertikal. Tinggal kita tambahkan aja MB auto, sehingga dia margin bottomnya akan auto memenuhi space yang ada, terus elemen yang lainnya dia akan mepet ke bawah. Terus ada MT auto. Kalau MT auto ini dia akan membuat si marginnya auto ke atas seperti ini, sehingga elemen-elemen yang lainnya dia akan mentok ke atas. Itu mengenai auto margin secara vertikal. Biar gak bingung, mari kita langsung implementasi ke dalam kode. Let's go. Oke, yang selanjutnya itu ada yang namanya fill. Jadi dengan fill ini, itu memaksimalkan space yang tersisa. Misalkan align self stretch-nya kita hapus dulu, yang tadi kita coba save, ini nggak ada perubahan. Kalau kita kasih kelas flex fill, ups, ini harus pakai X harusnya. Nah, dia akan, lebarnya akan memaksimalkan space yang ada. Kalau kita coba save, tuh, lihat nih teman-teman. Dia akan memenuhi space yang ada. Itu mengenai flex fill. Terus ada yang namanya auto margins. Kita hapus dulu yang flex fill yang ini, kita coba save. Kita akan kasih auto margin pada flex item 1. Itu yang pertama ada yang namanya ME atau margin N auto. Jadi marginnya yang akan memaksimalkan ruang yang ada. Misalkan kita kasih kelas di sini ME auto. Kita coba save. Tuh, lihat nih teman-teman, marginnya dia akan memaksimalkan space yang ada atau memakan space yang ada. Terus ada juga yang namanya MS. Kalau MS ini di bagian start atau di bagian sebelah kiri. Auto. Kita coba save. Ups, auto ya. Tuh, seperti ini. Tuh, dia akan memaksimalkan space yang ada di sebelah kirinya. Kita hapus lagi dari awal. Kita kembali lagi ke slide. Oke, teman-teman, yang selanjutnya itu ada yang namanya wrap. Jadi seperti namanya, wrap ini adalah pembungkus. Jadi misalkan kalau kita kasih flex no wrap di kontainernya, maka ketika si kontainernya ini nggak mampu lagi menampung elemen atau si flex itemnya, maka dia akan bablas seperti ini ya. Jadi nggak menyesuaikan. Terus ada yang namanya flex wrap. Kalau wrap ini, dia akan berusaha untuk selalu membungkus, sehingga flex item di dalamnya itu ukurannya akan selalu menyesuaikan. Seperti ini. Jadi 2 baris ya. Kalau ini enggak. Terus yang selanjutnya ada flex wrap reverse. Kalau ini dia akan terbalik seperti ini. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya order. Kalau order ini berfungsi untuk pengurutan dari flex itemnya. Itu ada kelas order dash 0 sampai order dash 5. Untuk order urutan 1 sampai order urutan 5. Terus ada order freeze. Terus ada order first untuk membuat si flex itemnya berada di urutan pertama. Terus ada order last untuk membuat si elemennya berada pada paling akhir urutan. Oke, biar gak bingung bagaimana cara implementasinya, seperti biasa mari kita lanjutkan ke kode. Let's go. Oke, yang selanjutnya itu ada yang namanya wrap. Jadi wrap ini adalah pembungkus ya. Jadi misalkan defaultnya ini adalah no wrap. Kalau kita copy lagi misalkan elemen yang ini, kita paste di sini. Nah, lihat nih, lebarnya itu dia akan selalu menyesuaikan supaya pas gitu dengan si tinggi atau si lebar kontainernya. Misalkan kalau kita tambah lagi 2 elemen, seperti ini, nah dia akan semakin kecil lagi. Nah, inilah yang dinamakan dengan flex no wrap. Kalau yang dinamakan dengan flex wrap itu seperti apa? Nah, kita tinggal kasih kelas saja di sini yang namanya flex wrap. Jadi dengan flex wrap ini, itu lebar dari si flex itemnya akan sesuai dengan kontennya, terus kalau udah nggak muat, dia akan turun ke bawah. Yang menyesuaikan itu adalah tingginya. Kalau kita coba save, tuh. Lebarnya itu sama dengan lebar si kontennya, terus ketika udah nggak muat, dia akan turun ke bawah. Jadi tingginya yang menyesuaikan. Itulah yang dinamakan dengan flex wrap. Terus apa yang dinamakan dengan flex wrap reverse? Jadi flex wrap reverse ini adalah dibalik gitu ya. Save, tuh, jadi dia kebalik. Terus ada yang namanya order. Kalau order ini masalah urutan. Misalkan kita hapus supaya nggak bingung elemen-elemen yang lain, kita sisakan 3 elemen saja. Kita ubah namanya ini jadi elemen 2, biar nggak bingung gitu ya. Ini elemen 3. Ini kan biasa ya, 1, 2, 3. Nah, misalkan di sini aku ingin flex item yang kedua ini, dia urutannya berada di paling akhir, yaitu tinggal kita tambahkan saja kelas yang namanya order dash. Misalkan kalau terakhir di sini ada 3 item, berarti ketiga ya. Aku ingin si item yang pertama ini urutannya menjadi kedua. Kita tinggal kelas saja, tambahkan kelas di sini order dash 2. Terus yang terakhir aku ingin buat dia menjadi ke 1. Kita tambahkan 1. Kita coba save.
Nah, lihat nih, urutannya sekarang udah sesuai dengan apa yang udah kita buat di sini. Itu mengenai order, teman-teman bisa gunakan angka 1 sampai 5. Lalu selanjutnya ada kelas yang namanya order first untuk membuat si kontennya itu berada di paling awal, dan ada order last yang membuat si elemennya itu berada di paling akhir. Misalkan kita hapus dulu yang ini. Ini juga kita hapus dulu supaya balik lagi ke awal. Coba save, dia balik lagi ke awal ya, 1, 2, 3. Nah, aku ingin elemen yang ketiga ini berada di paling awal, yaitu tinggal kita kasih kelas aja di sini. Order first. Kita coba save. Tuh, lihat, angka 3-nya dia akan ada berada di sini. Kita kembalikan lagi ke awal. Nah, terus aku ingin si flex item yang kedua ini itu berada di paling akhir. Nah, itu gampang aja. Kita tinggal kasih kelas aja yang namanya order last. Last itu terakhir. Tuh, otomatis si flex item yang kedua ada di akhir. Oke, kita kembali lagi ke slide. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini ada yang namanya align content. Jadi align content ini bisa disebut sebagai pensejajaran secara garis vertikal atau cross axis. Yang pertama itu tentunya ada flex align content start untuk membuatnya berada di atas, terus ada flex end supaya dia berada di bawah, terus ada flex center supaya dia berada di tengah-tengah, terus ada align content between, ini mendistribusikan jaraknya di tengah-tengah. Terus ada yang namanya around di sekeliling elemen atau si flex itemnya, dia akan didistribusikan sama. Terus ada yang namanya content stretch, jadi dia akan selalu berusaha memenuhi dari si tinggi kontainernya. Nah, itu mengenai align contents. Biar gak bingung seperti biasa, mari kita implementasikan aja di dalam kode. Let's go! Oke, selanjutnya itu ada yang namanya align content. Misalkan kita hapus dulu flex item yang lain, kita sisakan dulu satu deh. Terus selanjutnya ini flex ref reverse-nya kita juga hapus. Nah, dia akan seperti ini ya, nggak aneh. Selanjutnya kita akan tambahkan align content. Nah, teman-teman tinggal tambahkan aja di sini align content start. Start ini adalah default-nya. Nah, teman-teman juga harus tambahkan yang namanya flex wrap supaya nanti dia bisa ke bawah. Flex wrap seperti ini. Terus jika kita ingin membuat si elemen ini berada di bawah, kita tinggal tambahkan saja flex end seperti ini. Terus kalau ingin di tengah-tengah, tinggal tambahkan saja center. Seperti ini, kalau biar kelihatan deh, kita copy flex itemnya menjadi beberapa. Seperti ini. Terus yang selanjutnya ada yang namanya pendistribusian jarak. Kita tinggal tambahkan saja align content between. Untuk di antara elemennya, seperti ini. Terus ada yang namanya flex around. Tinggal kita ganti aja. Flex around, seperti ini. Ini harusnya R ya, 1, sorry. Nah, seperti ini, around itu di antaranya. Terus yang selanjutnya adalah flex stretch. Kita tinggal tambahkan saja stretch seperti ini. Maka otomatis tingginya akan menyesuaikan dari si kontainernya. Itu mengenai align content, kita lanjut lagi ke slide. Let's go. Oke, teman-teman, itu mengenai align content. Selanjutnya untuk contoh penggunaannya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini. Kita punya sebuah gambar dan kita ingin buat tulisannya tepat berada di atasnya atau tepat berada di tengah-tengahnya. Itu bisa menggunakan yang namanya flexbox. Nanti mungkin contoh studi kasus lain akan aku buatkan di video berikutnya. Tapi di video kali ini hanya telah teori saja dulu supaya video kali ini nggak terlalu panjang. Dan ya, video kali ini sampai sini dulu. Kita akan lanjutkan di studi kasus di video berikutnya. Oke ya teman-teman, hari ini kita udah belajar Flexbox pada Bootstrap versi 5. Mudah-mudahan skill web development teman-teman udah makin meningkat ya. Pokoknya like aja jika kalian rasa video ini bermanfaat. Silahkan komen di bawah jika kalian punya pertanyaan ataupun pendapat mengenai Flexbox pada Bootstrap versi 5 ini. Dan jika seandainya teman-teman tertarik untuk belajar web development dan juga UI UX, langsung saja subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan kalau ada update video terbaru di channel ini. And I hope you like this video. Stay class. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.